Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Al-Ustaz Mumin Nur Aziz atas lantunan ayat suci Al-Quran. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, marilah sama-sama kita dengarkan dan kita simak ceramah agama atau ceramah Isra Mi'raj yang kedua yang akan disampaikan oleh Hadratus Syekh Al-Habib Muhammad Al-Baghir bin Alwi bin Yahya. Beliau adalah cicit dari Al-Habib Usman bin Yahya Mufti Betawi, pengarang kitab Sifat 20, kepada Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Al-Baghir bin Alwi bin Yahya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, biar lebih semangat saya doain yang jawab salam berangkat haji. Kencengan aminnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begini kan enak dengarnya ya. Doain yang jawab salam semua duitnya banyak dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tahsinu bidayat wa nihayat. Tanzilul barakat tahsulun nafahat sallallahu alaihi wasallam ala sayyidi sadat wa qudwatil gadat sayyidina Muhammadin. Sayyidina Muhammadin. Sayyidina Muhammadin khairil makhluqina fil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi nujumul ihtida wa masabihil ihtida wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil miqat wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadratul muhtaramin, para habaib, para alim ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat, dan para orang tua kita yang hadir bersama, para aparatur pemerintah juga. Wabil khusus hadir bersama Al-Habib Ali bin Umar Al-Attaf, Al-Habib Ja'far bin Salim Al-Haddad, Al-Habib Alwi bin Salim Al-Haddad, Al-Habib Ahmad bin Ali bin Yahya, tadi guru kita Al-Habib Hussein bin Alwi bin Yahya. Nah, Habib Hussein saya minta ceramah, katanya tebelat kencing, mandi dulu ya. Siap ya, nunggu ini kelamaan berarti ya. Tapi insya Allah ntar kapan-kapan pengajian kita dengerin Habib Hussein ceramah ya, insya Allah. Makanya ngaji terus. Ngaji terus nih, kita doain guru-guru kita semuanya hadir bersama, Ketua Masjid Haji Safruddin Arsyad, semoga Allah berikan panjang umur sehat afiat. Hadir bersama orang tua kita Bapak Haji Ikhlas, semoga Allah berikan panjang umur. Haji Nawawi, semoga Allah berikan panjang umur. Haji Muhammad Yusuf, semoga Allah berikan panjang umur. Haji Jamal Abdul Nasir, semoga Allah berikan panjang umur. Hadir bersama Haji Hussein bin Ali Abdad, semoga diberikan panjang umur. Dan tokoh masyarakat RW 01 Cengkareng Timur semua, semoga diberikan panjang umur. Dan hadir bersama tadi yang telah memberikan nasihatnya untuk kita, orang tua kita, guru kita Haji Syukran, semoga diberikan panjang umur, sehat afiat. Hadir bersama Ustadz Aun, Ustadz Jamil, banyak nih, Ustadz Ruslan, Ustadz Syahrul, banyak ustadz-ustadz nih, banyak habaib, banyak ustadz yang kita gak berani, gak bisa sebutin karena belum tahu nama-namanya. Jadi kita doain biar panjang umur semua, biar sehat semua. Jamaah kaum laki-laki, kaum wanitanya nggak kelihatan nih, ada di belakang ya, nggak apa-apa terpisah, benar nggak? Emang mestinya terpisah, biasanya juga terpisah, tapi biasanya kelihatan. Kali ini tidak terlihat, berarti bicaranya sama gaibah ya. Gaib kan nggak kelihatan, benar nggak? Nah, iya. Lah masih mending kalau sekarang mah enak ceramah, wajah-wajahnya kita bisa pandang. Saya dulu pernah ngisi di radio, nggak ada orang sama sekali. Ini ceramah saya bingung, mau ngomong apa juga bingung. Tapi alhamdulillah berkah ini mudah-mudahan hadir semua, hadirin hadirat Allah muliakan semuanya. Kita semua, orang tua kita, bapak ibu semua diberikan panjang umur. Pemuda-pemudi panjang umur, sehat afiat, adik-adik kita semua panjang umur. Amin ya Rabbal. Dan yang paling penting, kita hadir di peringatan malam ini pulang bawa kerubahan,
bawa perubahan menjadi lebih baik lagi hidup kita. Amin. Amin ya rabbal. Karena peringatan seperti ini kita memperingatinya untuk menambah semangat kita, untuk memperbaharui cinta kita khususnya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Makanya kita peringatin Isra Mi'raj, nanti malam nuzulul Quran Ramadan kita peringatin lagi, terus lagi nanti masuk Rabiul Awal, Maulid Nabi, Muharram, hijrahnya Nabi. Agar apa? Semua peringatan itu untuk yang pertama memberikan semangat di hati. Karena semangat di hati ini tidak bisa kita dapetin kecuali dengan peringatan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena peringatanlah yang bermanfaat buat kehidupan kita. Makanya nih kita terima kasih sama panitia. Malam hari ini kita diingatin tentang Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad. Sampai tadi sedikit sebelum diceritakan bagaimana tentang Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, yang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu di antara orang-orang yang pertama yang percaya tentang Isra Mi'rajnya Rasulullah. Karena jika kita bicara tentang Isra Mi'raj, ini bukan hanya berbicara tentang ilmu, tapi ini juga berbicara tentang iman. Karena mohon maaf, zaman sekarang nih banyak orang terlalu banyak berbicara tentang ilmu, tapi mereka tidak punya keimanan kepada Allah. Makanya kita kalau mau nanya tentang agama Islam, tanyanya sama ulama. Karena ulama bukan hanya memiliki ilmu, tapi memiliki iman. Setiap hari dijajalin pengajian, setiap hari ngaji dia. Nah, sekarang orang nggak tahu ilmu udah main ngomong aja. Kalau kata nenek saya, sogol, songong goblok lagi. Makanya tadi dibacakan tuh ayat sama guru kita, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama orang yang tahu, sama ahlinya. Kalau kita tidak tahu. Sekarang saya mau nanya, kalau mau nanya tentang harga pulsa, nanyanya sama siapa? Sama penjual kecil jual pulsa aja. Masya Allah. Nggak apa-apa ya, insya Allah terjadi orang kaya. Amin. Amin ya Rabbal. Nggak apa-apa jual pulsa dari kecil ya, bantu orang tua, benar nggak? Tuh. Sekarang kalau mau nanya baju yang bagus kayak gimana, nanyanya sama siapa? Sama tukang baju. Nah sekarang kalau mau nanya agama sama siapa? Mau nanya agama sama siapa? Kalau mau nanya politik sama siapa? Sama pemerintah, benar nggak? Semua ada bagiannya. Nanya penyakit sama siapa? Sama siapa? Pengen jahit baju sama siapa? Semua ada bagiannya. Makanya jangan nanya ilmu sama orang-orang yang nggak pernah belajar ilmu. Akhirnya jadi sekarang banyak yang ngomong ulama bukan, setan iya. Ngomong gini gitu. Nggak boleh begitu, jangan. TV banyak tuh. Ya sok-sokan ini nggak boleh, nggak boleh. Pokoknya kalau urusan agama serahin sama ulama nih, banyak habaib, banyak kiai kita datang ngaji. Datang ngaji. Oke, kemarin tuh itu tadi dengerin ngaji Quran, enak kan? Kemarin ada Quran lagamnya lagam wayang, lagam Jawa. Enak nggak? Nggak enak begitu, nggak boleh. Ada yang nyertuk apa-apa boleh. Akhirnya Menteri Agama tobat itu ya, alhamdulillah. Jadi minta maaf, jadi salah. Dan sekarang kalau dibiarin, besok Al-Quran ada yang baca pakai jaipongan. Terus ada lagi yang baca pakai lagu Minang lagi. Iya, orang Arab pakai gambus. Jangan dibilang lagam Al-Quran yang dibaca ini tadi yang Ustaz lagam Arab aja, bukan. Ini lagam diajarin sama Nabi Muhammad. Kalau mau pakai lagam Arab, lagam gambus ntar. Iya, benar nggak? Benar nggak? Iya. Ada lagi ntar pakai lagam Batak. Bingung lu. Benar nggak? Makanya ngaji nih sama guru, ngaji Quran yang benar. Mesti kita pada bisa nggak? Pahamin tajwidnya begitu tuh, baca idghamnya nggak benar, iya bacaannya nggak ada yang benar, ditaruh di istana. Makanya nih doain pemimpin kita biar pemimpin yang baik, pemimpin yang soleh. Amin ya Rabbal. Dari awal juga pemimpin udah kagak ulama. Kemarin ada orang Cina, ada anak majelis saya kerja sama orang Cina. Mohon maaf nih kalau ada orang Cina, mohon dimaafin. Ini orang Cina bilang sama pegawainya, Neng, lu dagang hati-hati ya, ekonomi lagi anjlok nih. Ini orang Cina yang ngomong nih. Ini orang Cina sendiri Pak yang ngomong. Makan tuh. Neng, kalau dagang hati-hati ya, ekonomi lagi anjlok. Iya. Ini suaminya balesin, lagi saya suruh lu pilih.
Benar nggak? Siapa suruh yang milih siapa? Ya, lu milih. Aduh. Makanya yuk kita ngaji yang benar. Tanya sama ulama, pentingin ulama. Nah bicara Isra Mi'raj, nah, bukan berbicara tentang akal, karena akal gak bakal nerima Pak. Saya kemarin ketemu Kiai Abdul Aziz di Kerawang, tanya Ustaz Sahrul. Itu beliau hitungin dalam surat Al-Ma'arij. Ya, sa'ala sa'il bi'adabil waqi' lil kafirin laysa lahu dafi' min Allah dil Ma'arij ta'rujul malaikatu bi 50 alf. Loh, 50.000 malaikat aja tuh kalau ta'ruj i'raj itu 50.000 apa? Tahun. Itu dihitung-hitung katanya Rasulullah di perjalanannya dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa sampai Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha itu nolnya bisa ada 50, maaf. Nolnya ada berapa? Ada 50. Kalau 5.000 nolnya berapa? Gampang kan? Nah, sekarang kalau nolnya 6 berapa? 5. Kalau nolnya 12, kalau nolnya 15, bingung loh. Benar nggak? Tuh, masuk akal nggak? Jangan jauh-jauh tentang Mi'rajnya Rasulullah SAW, karena ini bicara iman, bukan penerimaan akal. Bicara dari Mekah ke Masjidil Aqsa aja di zaman Rasulullah, nggak ada pesawat, nggak ada apa. Sekarang aja pesawat 2 jam, dulu zaman Rasulullah 2 bulan, tapi Rasulullah tempuh berapa detik, berapa menit? Bayangin coba. Karena ini kita bicara Isra Mi'raj, bicara iman. Makanya siapa di antara yang pertama kali beriman tentang Isra Mi'raj? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sampai dia bilang begini, jangankan Isra Mi'raj, surga saja saya percaya. Bagaimana Isra Mi'raj? Neraka saja saya percaya. Bagaimana Isra Mi'raj? Makanya kita berbicara Isra Mi'raj bukan hanya berbicara tentang ilmu, tapi iman. Karena ilmu ada batasnya. Ilmu ada batas, keimanan yang paling penting. Tadi saya dengar Haji Syukran suaranya mirip almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ ya. Kita doain jadi penerusnya, amin. Amin ya Rabbal. Dulu Kiai Zainuddin MZ pernah cerita, saya dengar dulu di YouTube, saya dengerin Kiai Zainuddin MZ bilang apa? Ada satu profesor bilang nanti tahun 2020 manusia kagak mati-mati. Tuh ilmunya saking kepintaran. Sampai belinger. Tahun 2020 nggak mati. Bener. Lalu cari aja ceramahnya Kiai Zainuddin MZ di YouTube, ntar dengerin, pasti ada tuh cerita tentang orang bilang kalau nanti ilmuwan udah canggih sampai tahun 2020 manusia nggak mati-mati. Tapi Allah bilang dalam Al-Quran apa? Kullu nafsin dha'iqatul, semua jiwa pasti mati. Laler aja mati tuh. Laler ada jasadnya nggak? Ada ruhnya nggak? Mati. Apalagi artis mati, ustaz, habib, iya, jamaahnya sedang bareng ya, bingung ntar nyolatinnya nguburinnya, bener nggak? Semuanya pasti makanya nggak bisa dinamakan. Nih saya kasih contoh, mohon maaf nih ini malam, saya kasih contoh ajak jamaah. Kalau agama Allah itu bukan pakai akal, ahlan wa sahlan. Hayya wa sahla bu kita Habib Nabil bin Syauqi Al-Qadri. Ahlan wa sahla. Insyaallah wal Habib Reza bin Muhsin Hamid. Hayya wa sahla. Tambah berkah nih majelis. Amin. Banyak habaibnya, amin. Ntar kita minta nih guru-guru kita ada yang bicara buat jamaah semua. Setuju nggak? Ini Habib Reza Pak dari Tegal, dari Jawa Tengah hadir bersama alhamdulillah. Kalau Habib Nabi tadi Tangerang, dekat Tangerang. Tangerang dekat nggak? Ayo, Kota. Dan Habib Reza kita minta ngomong ya. Setuju nggak? Jauh-jauh Pak, ilmunya dari mana? Dari Tegal. Kapan kita ke Tegal? Ya nggak? Jarang-jarang. Ini ustadznya datang ke sini. Alhamdulillah. Insya Allah nih Cengkareng Timur makin berkah. Amin ya Rabbal. Boleh dilanjutin nggak dikit? Boleh. Nih saya kasih contoh. Agama Allah bukan agama akal. Laisa dinullah bil adl. Enggak. Agama Allah bukan pakai akal, tapi akal yang harus ngikutin syariatullah. Akal yang harus ngikutin Al-Quran.
Lah dulu zaman belum ada teleskop yang canggih tuh, nggak ada yang bisa tahu berapa sayapnya lalat. Ada yang bisa tahu sayapnya lalat? 700. Biasa beli cilok lo ya. Nih sayapnya lalat, tapi di Al-Quran disebutin. Lalat bawa penyakit, di Al-Quran disebutin. Semuanya. Semua kita, akal kita yang mesti ngikutin syariat tuh, bukan agama Allah ngikutin akal. Tapi makanya hati-hati nih, saya sekali lagi saya ucapin, jangan kita terpengaruh sama orang-orang yang mengatakan bahwa agama itu ngikutin akal. Jangan. Ini sekarang banyak Pak Bu, Al-Quran aja sekarang udah berani dihujat, Al-Quran aja udah berani dipermasalahin. Saya kasih contoh, satu contoh bahwa agama Allah bukan agama akal. Contohnya, saya mau tanya sama jamaah Isra Mi'raj, kita diwajibin sholat berapa waktu? 5 waktu. Terus lagi nanti bentar lagi kita bakal sampai bulan Ramadan, diwajibin puasa berapa hari puasa? Sebulan ya, bisa 29 hari, bisa 30 hari, pokoknya sebulan. Itu sebulan suci, syahru, nggak dibilang 30 atau 29, nggak dibilang 29, nggak dibilang 30, tapi sebulan. Nah, sebulan puasa bulan Ramadan. Saya mau tanya nih, puasa sama sholat penting? Sholat sama puasa pentingan mana? Bener, dua-duanya penting. Tapi paling penting apa? Yang tiap hari dikerjain apa? Sholat paling penting. Terus orang perempuan kenapa? Kalau dia lagi halangan, terus nggak puasa berapa hari? 7 hari misalkan, wajib diqadha. Tapi kalau orang perempuan yang berhalangan nggak sholat misalkan 7 hari, nggak wajib diqadha, betul nggak? Padahal kan tadi saya tanya, pentingan mana, sholat apa puasa? Nah, kenapa puasa wajib diqadha, sholat nggak wajib diqadha bagi perempuan yang berhalangan? Karena agama Allah bukan pakai ya Allah udah kasih keringanan. Orang perempuan halangan udah sakit perutnya, benar nggak? Tanyain nggak ibu-ibu tuh, tanyain orang perempuan sakit perutnya. Iya, terus lagi suruh qadha puasa mah gampang. Dari bulan Ramadan kemarin sampai nih bentar lagi Ramadan. Makanya jamaah ibu-ibu biar diqadha puasanya yang tahun kemarin kurangnya berapa sekarang nih sebelum datang Ramadan. Karena nanti setelah Ramadan qadhanya jadi bertambah, udah qadha wajib bayar fidyah lagi. Namanya jazmah dalam hukum fikih. Gak boleh. Makanya buru-buru qadha. Tapi jangka setahun bisa nggak qadha kira-kira 7 hari? Gampang nggak? Kalau nggak puasa 7 hari, qadhanya selama setahun. Jaraknya panjang nggak? Panjang. Ada sebulan mau diqadha sehari bisa, sebulan bisa nggak? Tapi kalau sholat sehari 5 waktu, 7 hari berapa kali? 35 lu qadha dah lu. Susah bener nggak? Orang sholat aja banyak yang pada ninggalin. Berarti agama Allah pakai akal nggak? Agama Allah pakai akal nggak? Agama Allah nggak pakai akal. Agama Allah syariat Allah. Boleh kasih contoh lagi? Mau dikasih contoh? Nah, sekarang saya mau tanya, kalau air kencing najis nggak? Kalau air mani suci nggak? Suci nggak? Yang kecil jangan jawab dah. Belum waktunya loh. Buat yang dewasa aja ya. Buat bapak-bapak. Pak, ini yang tua-tua. Ya, yang udah mimpi basah boleh jawab. Yang belum mimpi basah, diem aja loh. Jangan buru-buru. Orang zaman sekarang pengen balik buru-buru. Udah balik nggak ada yang sholat. Mati lo disolatin. Mau disolatin? Mau disolatin? Mau? Kalau disolatin ditendang dong lo di kuburnya. Gimana lo? Tadi Ustaz udah bilang mau mati nggak? Mau nggak? Nggak mau mati kagak mati-mati lo. Beneran. Nih, air kencing najis nggak? Air mani suci nggak? Suci. Tapi kalau kita keluar mani wajib mandi. Kalau keluar air kencing wajib cebok. Kok yang najis aja wajib cebok? Kok yang suci aja wajib mandi? Kok yang najis enggak? Ini akal nih. Benar nggak? Benar nggak? Akal kan pikir mani suci Pak.
Ini kita semua dari mani, semua dari mani. Iya. Benar nggak? Bukan moni, monkey. Nih dari semua dari mani, Pak. Ya. Nah, numi main, mahi kita dari air itu, air mani itu. Nah, air mani aja yang suci wajib mandi, bagaimana air kencing? Tapi Allah udah kasih keringanan, air maninya memang diwajibin mandi, air kencing nggak diwajibin mandi. Sekarang lu kalau kencing mandi sehari udah kali mandi, lagi geser, anyang-anyangan. Tiap hari bapak-bapak mandi, kakek-kakek kita mandi melulu. Waduh, benar nggak? Makanya agama Allah bukan pakai agama Allah bukan pakai memang mandi itu dianjurkan dalam syariat wajib. Kenapa? Karena orang mohon maaf nih, kalau keluar mandi lemes badannya, benar nggak? Capek, lelah, lemes badannya. Makanya mandi itu yang menggantikan kesegarannya. Saya mau tanya, bapak-bapak kalau kerja keluar pulang jam 5 capek, sampai rumah pengen sholat maghrib lemes nggak? Ngapain dulu? Mandi biar segar. Betul nggak? Betul nggak? Mau dikasih contoh lagi, satu lagi. Satu lagi contoh ya. Satu lagi contoh. Nah sekarang bingung. Nih sekarang saya mau tanya. Nih tanya dia. Kalau siapa namanya? Ali. Tinggi dong. Nih Ali ini ya. Orang kalau buang kentut apa dia? Nih orang kalau buang lu pernah kentut nggak? Orang kalau buang kentut wajib ambil air wudhu kalau mau sholat, benar nggak? Orang kalau kentut mau sholat wudhu dulu nggak? Jangan orang udah kentut terus sholat nggak wudhu. Wudhu. Nah sekarang kalau wudhu, kalau orang habis kentut dia wudhu, yang dibasuh mukanya apa pantatnya? Nah ini beneran. Yang dibasuh mukanya apa pantatnya? Orang kalau kentut, yang kentut pantatnya apa mukanya? Yang kentut pantatnya apa mukanya? Nah, kenapa yang dibasuh mukanya? Nah, kalau pakai akal kan begitu. Dalam kitab Safinatun Najah, orang kalau kentut cebok mau wudhu itu makruh hukumnya. Orang dulu bilang cebok dulu habis kentut mau sholat, enggak. Padahal makruh, tak? Jadi kalau kita buang angin tuh nggak usah cebok, udah langsung wudhu. Boleh. Kecuali kalau buang anginnya sama keluar isinya baru. Jangan ya, bener nggak? Sekarang orang kalau kentut yang dicuci, yang dibasuh waktu wudhu mukanya apa pantatnya? Nah kalau pakai akal pantatnya dong, betul nggak? Tetapi agama Allah bukan pakai ini cuma ilmu Pak, biar kita paham. Jadi besok-besok kalau ada orang cerita sama kita begini, yuk ikutin pemikiran profesornya. Jangan mau ngikutin ulama nih yang diikutin. Kalau urusan agama ngikutnya sama siapa? Ulama. Mau profesor juga sekarang banyak orang sinting Pak. Mama banyak orang sinting. Aku yang cewek tuh ya Edan, bilang malaikat Jibril mau turun di Monas. Bawa UFO, mau diangkutin, mau dipindahin ke planet. Itu namanya pintar kebeling. Yang kesiannya Pak Bu, yang ikut profesor. Bayangin, mahasiswa yang ikut sedeng semuanya. Alhamdulillah kita diselamatin, alhamdulillah. Karena berkah nih, berkah ulama, berkah baik, berkah kiai kita. Insya Allah hidup kita berkah semuanya, amin. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Terakhir, agama Allah bukan pakai agama Allah pakai apa? Pakai iman. Nih kita beriman, kan kita beriman dari kecil dulu diajarin Islam, rukun iman tuh jangan cuma belajar, cuma tahu rukun iman 6, iya 6, beriman sama Allah, beriman sama Rasulullah, cuma begitu doang, percuma. Ngaji tahu beriman sama Allah, pahami sifat 20. Dulu saya punya kakek sampai bikin kitab judulnya sifat 20, biar orang benar-benar punya keimanan sama Allah sempurna.
Diajarin tuh, gimana nama Rasul, ada sifat yang wajib bagi Rasul, yang mustahil bagi Rasul, biar tambah sempurna keimanan kita kepada Allah dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah terakhir saya mau tanya nih, lu kalau kentut yang ditutupin muka apa pantat lu? Nah kan tadi dibilang kan kalau wudhu, yang diwasuh mukanya bukan pantat. Tapi kalau kentut yang ditutupin muka apa pantat? Bibir. Bibirnya nyedot kayaknya. Mohon maaf Pak Ustaz, Kiai kita ini cuma menghibur. Yuk anak-anak muda biar ngaji, insya Allah. Demen ngaji nggak? Demen ngaji apa demen dangdut loh? Demen ngaji apa demen dangdut loh? Demen ngaji apa demen dangdut? Ngaji bener ya? Insya Allah ngaji terus, insya Allah. Saya ada rencana, ini Daan Mogot ya kalau saya jalan ya. Saya ada rencana insya Allah kepengen Pak Bu bikin malam takbiran di Daan Mogot. Insya Allah doain biar hajatnya diijabah, amin. Kan kalau bikin di takbiran Daan Mogot tuh ada jalannya apa namanya tuh? Jalan Kali Baru ya apa? Ya ada tuh inspeksi pinggir kali itu. Mohon maaf nih, pemerintah juga kadang-kadang. Lah iya dibikinin jalan pinggir kali, sampai sekarang kagak dibuka-buka. Yang nongkrong siapa? Yang pada pacaran, pada zina, pada apa? Kemarin ketangkap pada satu anak perempuan dikerubutin 4 orang di pinggiran kali. Nah bener kan? Ini hancur Pak, zaman udah hancur. Makanya kalau anak-anak kagak ngaji, lu juga hancur loh. Makanya ngaji, setuju nggak? Mau hancur apa mau ngaji lo? Ngaji terus insya Allah. Nanti kita dengerin apa yang akan disampaikan nih tamu kita nih dari mana? Dari Tegal, Habib Reza bin Muhsin Hamid. Jangan kemana lu. Habis itu kita baca sholawat bareng. Setuju nggak? Lalu nanti ditutup doa. Ini doain guru-guru kita semua panjang umur, sehat afiat. Saya mohon maaf nggak bisa bicara banyak-banyak. Intinya yuk kita buka hati kita. Belajar, sambut nih apa kata ulama, apa kata guru, amalin. Insya Allah hidup kita tambah berkah, amin. Terus nih satu hal, nih masjid dibantu, yang punya rezeki banyak bantu, sedekah kecil-kecil sedekah. Kalau saya boleh saran, nih satu RW bikinin kotak tiap rumah. Siapa tahu ibu-ibu habis belanja ada recannya, kumpulin sebulan ambil tunang bantu tuh. Ya ini mah saran aja. Kalau mau pada ngamalin alhamdulillah. Ya, siapa tahu kayak saya pengennya musik kayak begini nih nanti ada AC-nya dalamnya ya nggak? Biar yang sholat pada betah semuanya, benar nggak? Hidupin nih masjid kita mesti hidupin, kita yang syiarin, hidupin dengan kita bagusin. Mohon maaf, kadang-kadang rumah kita memang masjid, bagusan rumah kita Pak. Masjid udah hancur, ada bobrok, benar nggak? Rumah itu bagus bener, AC dingin, kursinya, temboknya pakai wallpaper, keren bener hidup loh. Tuh, bener nggak? Nah, ke masjid bagusin, insya Allah nih masjid apa namanya Nurul Huda, jadi masjid yang paling bagus Cengkareng ini, amin. Masjid yang paling berkah, amin. Masjid yang paling manfaat buat umat, amin. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal, amin ya Rabbal alamin. Dulu saya masih kecil diajarin sama orang tua saya, Abah, kalau ziarah ke makam tuh suka kasih. Makanya nih hidup kita mesti banyak berbagi, bagi sama orang. Orang dagang apa beli, kita demen beli, jangan kita tunda-tunda, kesian. Banyak orang-orang susah tapi dia nggak minta, cuman kerja dia. Ada kakek-kakek susah, dia nggak minta sama kita, dia kerja jualan, walaupun cuma jualan gemblong, jualan opak, beli. Kita punya duit, jangan pelit-pelit. Saya dulu sama ayah saya diajarin kalau ziarah ke kuburan nenek saya itu dikantongin. Dulu saya pakai celana abri, masih ingat tuh dulu. Adik saya Habib Husin, Habib Ahmad tanyain, sama celananya abri semuanya. Tuh taruhin duit tuh, recehan sama bapak saya. Nanti kalau keluar habis ziarah kan suka ada fakir miskin, anak-anak kecil minta, itu sama bapak saya suruh kasih. Ada ibu-ibu udah jompo suruh kasih. Suatu hari saya pas ziarah saya bilang, wah ini duit gua kumpulin nih buat jajan. Saya bilang begitu. Bapak saya ngasih nih sama fakir miskin. Saya liatin, bapak saya ngasih, oh senang udah dikasih, udah saya nggak ngasih. Nah, benar nggak? Saya ambil duitnya yang saya mesti kasih, saya pindahin ke sini. Buat cerita. Beneran? Jadi cerita masih kecil. Bapak saya nggak cuma ngasih, nyuruh kita ngasih, nggak diliatin sama dia. Oh ini anak nggak ngasih, udah rapi dipanggil ke sini. Ente nggak ngasih. Anak bilang, bah kan abah udah ngasih, udah cukup. Kasih semuanya, kaya dong dia. Saya bilang begitu nih. Tahu bapak saya marah bapak saya Pak Bu. Langsung bilang, hei kasih katanya. Kalau tadi yang abah kasih itu pahala buat abah, ente mana pahalanya?
Kayak anak kita ajarin, Pak Bu, sedekah biar kata 1.000 rupiah. Ajarin setiap hari. Insya Allah jangan takut. Orang yang bersedekah Allah bakal tambahkan rezekinya. Amin ya Rabbal. Sedekah, biar kecil-kecil sedekah kasih. Anak kecil diajarin pelit semuanya. Beli cilok, habis beli cilok, pas beli cilok gini, lihat temennya, awas saya gue lapar, jangan minta lu. Betul. Bener nggak? Banyak nggak yang begitu? Banyak nggak yang begitu? Yang mana orangnya? Tunjuk dulu lah, biasanya yang nunjuk biasanya. Ada lagi saking pelitnya itu beli cilok, dia takut ada yang minta, diludahin dulu ciloknya cuy. Biar ada yang minta tuh pelit banget tuh. Insya Allah di sini nggak ada orang kayak begitu, amin. Insya Allah di sini nggak ada orang kayak begitu, amin. Amin ya Rabbal. Nanti kita baca sholat bareng, kita dengerin dulu nasihat yang akan disampaikan oleh guru kita Al Habib Reza bin Muhsin Al Hamid kepada beliau. Fa alaihi falyatafaddal mashkura. Sallallahu ala Muhammad.